ini Anda tidak boleh kalah. Hei umat Islam, akhirnya saya punya suara saudara dari handphone disambung ke mic dalam masjid, kemudian dikeraskan keluar saudara. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu. Mereka, umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Kalau kalian kalah, kalian akan disembelih. Akhirnya terjadi perang hari itu. Orang-orang Dayak itu orang baik, saudara. Walaupun mereka banyak yang bukan Islam, adat budaya mereka itu baik. Selama ini mereka nggak pernah ganggu orang Islam, saudara. Dulu saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya datang ke Pontianak. Saya datang dakwah 3 hari di sana. Ternyata sang gubernur, saudara yang kafir, itu diam-diam mengumpulkan pemuda Dayak dari daerah, saudara. Diangkut dengan truk-truk untuk dibawa ke tengah kota Pontianak, ke benteng mereka yang disebut rumah adat Betang, saudara. Kami nggak tahu, kami datang, kami dakwah. Saudara, begitu hari terakhir, jam 7 pagi saya diantar ke bandara, saya terbang. Ternyata jam 8 pagi mereka salah hitung. Mereka pikir saya belum pulang. Itu 2000 lebih pemuda Dayak dengan parang, dengan mandau turun ke jalan. Mau nyari saya, saudara. Kemudian saya punya spanduk semua dihancurkan oleh mereka. Lalu apa yang terjadi? Umat Islam Melayu di sana tidak terima, saudara. Umat Islam Melayu, hulu balang perangnya nggak terima. Karena mereka yang undang saya. Saudara, bupati yang undang saya. Sultan yang undang saya. Mereka semua marah. Saudara, akhirnya saudara, umat Islam dari semua suku. Melayunya, saudara, Maduranya, Bugisnya, Makassarnya, Butonnya, Banjarnya. Semua turun ke jalan, saudara. Dan akhirnya terjadi tempur antara umat Islam dengan mereka. Di tengah kota, enggak televisi, enggak berani menyiarkan, saudara. Saya dikontak, Habib, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah mendarat di Jakarta. Saya katakan Anda tidak boleh mundur. Begitu Anda mundur, Anda kalah. Anda akan dipotong, Anda punya kepala satu persatu. Apa lupa peristiwa Sampit? Apa lupa peristiwa Sambas? Bagaimana, saudara? 1000 orang Madura disembelih. Kepalanya ditumpuk di jalan. Kali ini Anda tidak boleh kalah. Hei umat Islam, akhirnya saya punya suara, saudara, dari handphone disambung ke mic dalam masjid, kemudian dikeraskan keluar, saudara. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu, lawan mereka. Umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Kalau kalian kalah, kalian akan disembelih. Akhirnya terjadi perang hari itu, saudara. Terjadi perang jam 3 sore, bertempur di tengah kota. Itu mereka mati 3, saudara. Biang mereka badan besar, tato semua, bubar yang lainnya, saudara. Sampai jam 10 terus umat Islam merangsek. Benteng mereka kita rebut, saudara. Persis jam 10 mereka telepon saya, Panglima Laskar Melayu. Habib Rizik, ini benteng mereka sudah kita kuasai. Di sini ada anak-anak, di sini ada perempuan-perempuan. Apa yang harus kita lakukan ini? Kita mau bakar ini benteng mereka. Kita katakan jangan. Perempuan jangan kau ganggu. Anak-anak jangan kau ganggu. Kau amankan mereka, selamatkan mereka. Sementara benteng mereka jangan kau bakar. Karena itu rumah adat Dayak. Nanti kalau kau bakar, nanti seluruh masyarakat Dayak tersinggung. Jangan, ini kan yang jahat mereka. Yang berbuat salah kan mereka. Jangan libatkan Dayak-Dayak yang lain, saudara. Nah, akhirnya mereka tidak bakar, saudara. Anak-anak mereka selamatkan dengan perempuan. Baru mereka menyerbu kantor gubernur. Karena gubernur yang mengumpulkan bala tentara tersebut, saudara. Ini kejadian di Pontianak, saudara. Nah, setelah selesai, akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara. Begitu